Shalom, selamat sore. Kurang semangat. Shalom, selamat sore. Oke, mungkin biar lebih rame aku buka dulu pakai pantun boleh? Ya, nanti dijawab apa? Cakep, oke. Kepuri sama Hani. Ada sukacita hari ini? Cakep, udah amin, jangan cakep lagi. Nah pastinya hari ini teman-teman semua udah ingin mengulik lebih dalam ya sesi kita yang menarik itu. Mental health check up, bertajuk apa? Am I okay? Nah, tapi sebelum kita langsung panggilkan pembicara yang handal ini, boleh dong kita mini survei dulu. Kita pengen tahu sebenarnya state atau kondisi mental teman-teman tuh sekarang seperti apa sih? Boleh kita tayangkan QR-nya, teman-teman siapkan handphone masing-masing, bisa di-scan QR-nya. Kita pakai Kahoot. Ini bukan kuis ya. Bukan kuis berhadiah, ini adalah survei yang kita lakukan. Biar kita tahu audiens kita saat ini kondisinya lagi seperti apa sih. Apakah QR-nya bisa digedein dikit? Tapi bisa ke-scan ya teman-teman? Bisa ke-scan? Atau masukin pin gamenya juga boleh dengan buka website www.kahoot.it. Pin gamenya adalah 6556023. Oke. Baru bergabung 2 orang. Cihui, siapa nih Cihui? Ya, boleh nama asli, boleh nama anonim, tapi jangan terlalu duniawi banget lah ya namanya. Ya, Uzdah, apa tuh Uzdah? Oke, di sini kita lumayan banyak ya orangnya. Kita tungguin sampai semua join. Ada yang masih kesulitan scan? Aman? Boleh diisi ya username-nya. Sudah bergabung 25 orang. Aku. Aku siapa aku? Ayo, siapa yang belum join boleh segera join. Iya, kebetulan saya sendiri belum. Ya, kita hitung mundur ya dari 10 biar buruan gitu loh. 36 orang nih. 10, 9, 8, 7, 6. Apa? Kok Toto belum ya? Ah, username lama banget dah. Apa aja dah. Emosi jadinya. Maaf. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1. Udah, 42 aja ya. Yang lama-lama bikin username nanti remedi aja dia. Oke, kita mulai. Boleh, start. Scan lagi. Oh, mungkin boleh dikasih QR ya sama panitia. Saat ini saya masih tinggal di rumah orang tua, iya atau tidak? Tuh, ini bukan kuis ya. Saat ini saya masih tinggal di rumah orang tua. Kok ada yang kayak mikir gitu sih? Kenapa harus mikir ya? Kalau friend lagi, buat apa? Udah kan, udah 42 jawaban langsung. Iya gak sih? 43, oh bertambah orangnya. Sudah? Oh, kebanyakan ya. Saat ini masih bersama tinggal di rumah orang tua. Yang kedua, saat ini saya masih mencari pekerjaan. Ya atau tidak? Saya sedang mengikuti proses seleksi. Masih kuliah, oh ya, kalau masih kuliah berarti tidak. Atau memang ya kuliah aja jadi gak nyari kerja gitu. 37 kebanyakan jadi tidak mencari pekerjaan. Mungkin the financial freedom ya. Gitu gak sih? Enggak. Emang kita butuh speaker ya untuk meluruskan segala sesuatunya. Saat ini orang tua masih support kebutuhan keuangan saya setiap bulan.
Papa, kasih saya uang. Ayo. Udah 40. Ada yang mikir ya, kadang dikasih, kadang enggak, mungkin gitu ya. Kalau yang aneh gitu mungkin nggak usah jawab kayaknya. Bayar servis. Aduh, kenapa ada pertanyaan sih? Nggak usah nggak sih? Belum Q&A ini. Udah ada pertanyaan. Tidak ya? Tidak disupport. Nanti ada Mama Risma yang support. Enggak gitu. Bahaya ya. Mohon maaf saudara-saudara. Next. Oke, saya mudah gonta-ganti pekerjaan. Sudah lebih dari 3 kali berganti pekerjaan dalam 5 tahun terakhir. Ayo, siapa yang loyal employee di sini? Di sini ada pemenangnya. Pemenangnya gonta-ganti mulu tiap tahun. Oh, ada yang diskusi dulu. Dah? 42 kok kayak kurang satu ya? Satunya ke toilet kali ya? Oh, kebanyakan tidak. Berarti pada loyal ya sama perusahaan. Bagus nih. Bos-bos suka nih di kantor pasti yang kayak gini. Udah, ayo next. Saya belum bisa membayar pajak sendiri. Bukan gitu, tadi konsep nanyanya bukan karena kita mau bantu, cuma nanya doang. Pajak SPT ya, kan kalau udah dipotong perusahaan itu otomatis kepotong. Kalau teman-teman kurang bayar kan harus dibayarkan tiap bulan Maret. Kenapa jadi kayak seminar pajak ya? Jangan gitu, jangan. Tidak, saya belum bisa membayar pajak sendiri. Tidak, jadi artinya sudah bisa membayar pajak sendiri. Oke, next. Pertanyaan ke-6 dari 10. Saya tidak mempunyai teman dekat untuk curhat. Sini, come to mama. Curhat dong. Ayo, apakah punya? Bagus juga jawabannya Yesus, teman sejati kita. Widih. Suka nih, Ibu Pendeta pasti suka yang kayak gini. Tidak, berarti artinya teman-teman punya teman dekat untuk curhat. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Saya pernah ghosting orang lain. Kenapa ada pertanyaan ini ya, saya pulang dulu. Bahaya nih yang kayak gini-gini. Tadi belum di briefing ada pertanyaan kayak gini ya. Hayo. Jangan saling menghakimi para pria dan wanita. Apa? Closingnya. Oh, ghosting tuh kayak gini. Cuman kamu kok yang aku chat. Ya, kayak gitu dah kira-kira. Iya, saya pernah. Parah banget nih. Orang-orang di sini parah banget suka ghosting. Kayak gue. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa kalau di ghosting itu emang nasib ya? Ya ampun ini. Saya sudah putus dengan pacar lebih dari 5 kali. Berarti banyak pacarnya pacar yang sama apa gonta-ganti nih? Ya ganti-ganti nggak apa-apa, pacar yang sama nggak apa-apa. Tapi kalau sama sampai 5 kali kayaknya emang bukan jodohnya nggak sih Kak? Oh ya kayaknya begitu ya. Nanti kita ngomongin jodoh sesi lain. Masa nggak bisa move on kayak balik lagi. Ayo, udah. Tidak, saya sudah berarti dia enggak. Berarti pada setia ya? Apa emang pada nggak pacaran sih? Apa gimana sih konsepnya? Jadi penasaran. Ada nggak pertanyaan berikutnya? Saya punya berapa pacar? Ayo next. Lawan jenis itu menyusahkan hidup saya. Nah ini, buaya itu emang susah. Cepet banget tuh jawabnya siapa nih? Oh parah banget. Jangan Yura. Oh nggak bisa Yura. Jangan ya Dek. Jangan ya Dek ya. Ayo. Ada yang kayak masih mikir gitu, nyusahin gak sih?
kalau suara buaya tuh gimana? Suara buaya? Oh iya, kalau aku chat ada yang marah gak? Tidak. Oh, lawan jenis itu memang baik untuk hidup kita ya. Tapi ada yang 15 ini siapa? Siapa jujur? Ayo kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Saya nyaman hidup sendiri. Apakah kontradiktif dengan pertanyaan sebelumnya atau tidak? Kita lihat ya. Kok Toto nih. Kenapa semuanya nunggu jawaban dari Kok Toto sih? Emang dia trendsetter. Trendsetter. Menunjukkan. Oh, sampai ditunjukin sampai semua orang harus tahu ya. Ayo dua orang masih mikir ya, nyaman apa enggak ini ya hidup sendiri? Oh enggak, kebanyakan enggak sih. Tapi 17 nyaman loh. Jadi kayak ya udah deh, ntar kita bahas dah. Oke, udah selesai Kahutnya? Baik, terima kasih teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Nah, aku Sharon moderator hari ini pastinya nggak sendiri, akan ditemani oleh speaker kita yang expert di bidangnya. Aku akan bacakan dulu profil singkat beliau. Beliau adalah Kak Silva Dona STMTH in Counseling. Beliau merupakan lulusan Teknik Industri Universitas Parayangan Bandung. Magister Counseling Saat Malang, Magister Teologi in Counseling Saat Malang. Nah, beliau juga saat ini sebagai konselor aktif di Sekolah Kristen Tiara Kasih dan juga menghandle sekolah minggu dan pasutri muda di Gereja Petra Indonesia. Sebelumnya juga sebagai konselor di Life Spring Counseling, pembina remaja dan PKTB Youth di GKY Greenfield, parenting remaja di GKY Greenfield, dan konselor sekolah Pelangi Kasih. So without further ado, please welcome Kak Silva Dona. Boleh duduk Kak, silahkan. Lucu-lucu ya Kak di sini orangnya. Selamat sore Kak Silva, boleh silahkan diambil mic-nya. Oke. Oke, selamat sore semua. Oke, Hari ini kakak apa kabar? baik. Senang melihat wajah teman-teman GKMI semua. Senang. Penuh kebahagiaan ya auranya ya. Iya. Pastinya teman-teman di sini tadi kita udah cek ombak ya melalui mini survei kita di Kahoot. Bagaimana sih profil teman-teman yang hari ini penasaran banget sama materinya kakak. Oleh karena itu mungkin kita bisa buka dulu ya Kak, dari back to basic dulu lah. Kalau di psikologi itu ada yang namanya stage of development. Nah di usia anak-anak yang youth dan teens seperti kita-kita ini, posisi kita tuh seperti apa sih Kak di stage of development? Oke, stage of development menurut salah satu ahli ya, namanya Erik Erikson gitu ya. Mungkin di sini kan ada banyak anak psikologi ya. Nah, sebetulnya usia teen dan youth itu agak beti gitu ya, deket-deket. Nah youth itu biasanya di usia 18 sampai 40 tahun. Jadi kalau yang udah masuk kuliah itu bukan usia remaja lagi ya. Oke, apa tuh namanya? Youth. Youth, oke. Dewasa muda. Dewasa gitu muda, ya. baik. Jadi seringkali ada salah kaprah itu usia 18 tahun, oh ya saya masuk remaja. Enggak sebetulnya. Oke. Dari 18 sampai sebetulnya ada yang bilang 35, ada yang bilang 40. Tapi 18 sampai 40 tahun itu sudah masuk usia dewasa muda. Ya. Gitu. Nah mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Oke, boleh kita ke materinya. Oke, saya masuk pakai ini ya. Bentar ya. Oke. Tidak bisa. Boleh dibantu Oke, next mungkin di next aja deh.
Oke, nah ini gambar yang lucu-lucu karena di sini ya lucu-lucu ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi ini saya mau menjelaskan bahwa setiap kita itu pasti namanya manusia pasti terus berkembang, begitu ya. Dan setiap usia itu punya tugas dan perkembangannya masing-masing. Nah lalu pertanyaannya adalah waktu kita usia youth gitu ya, usia dewasa muda, sebetulnya tugas perkembangan yang sedang kita jalanin itu apa sih gitu ya. Nah jalanin itu ada dua, satu keintiman. Kalau bicara tentang keintiman itu tidak bisa kita langsung relasi suami istri. Memang bisa tetapi namanya keintiman itu termasuk dengan relasi dengan orang lain. Ada timbal balik. Jadi bagaimana usia dewasa muda itu adalah usia di mana dia membangun relasi yang hangat. Relasi yang timbal balik, ada komitmen, ada pikiran perasaan terlibat gitu ya. Dan juga bisa hidup dengan pasangan, mengurus rumah tangga. Memang itu adalah tugas di dalam usia muda, keintiman, isu yang pertama. Yang kedua, di dalam usia muda selain menjalin satu relasi yang berkomitmen atau relasi yang timbal balik dengan orang lain gitu ya, di usia dewasa muda itu perlu yang namanya kemandirian. Nah di sini kemandirian itu berarti dia bertanggung jawab atas dirinya, lalu mengambil tanggung jawab terhadap satu pekerjaan tertentu. Jadi kalau usia youth, usia dewasa muda pasti di usia ini yang ditanya bukan masih sekolah ya, kelas berapa? Enggak gitu ya. Pasti di usia sekarang ini pasti ditanya kuliah di mana? Kemudian kamu udah kerja belum? Kerjanya di mana? Gitu. Udah semester berapa? Seperti itu. Yang menunjukkan usia ini sudah tahap-tahap di mana dia harus make decision something, harus tanggung jawab terhadap dirinya, lalu dia akan bergabung dalam satu kelompok komunitas tertentu, entah itu komunitas di gereja atau komunitas mungkin dia ikut kalau di kampus itu kan suka ada kalau dulu, UKM gitu ya. Unit kegiatan. kalau dulu zaman saya di universitas waktu S1 saya tuh him ya. Oh, himpunan mahasiswa? Iya, kayak gitu. Seperti itu. Nah, biasanya di usia-usia seperti ini tuh seharusnya bergabung dengan kelompok-kelompok seperti itu. Gitu. Dan next. Oke. Nah, masalahnya adalah usia dewasa muda yang sekarang itu dipengaruhi oleh masa-masa sebelumnya. Begitu. Jadi dipengaruhi masa sebelumnya berarti masa remaja. Ya. Nah, sebelum masa remaja adalah masa anak-anak gitu ya, masa sekolah dan sebelumnya sampai di awalnya adalah masa bayi. Jadi menurut Erikson ini setiap masa itu akan mempengaruhi ketika kita bertumbuh gitu. Oke, nah setiap tahap perkembangan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Misalnya waktu di remaja kita kan punya tugas perkembangan untuk mengidentifikasi diri. Oh ya, aku ini seorang jenis kelaminnya cowok, aku seorang yang jenis kelaminnya cewek. Kemudian di usia dewasa muda, oke, dengan satu jenis kelamin itu aku harus melakukan apa? Mandiri, bertanggung jawab di dalam membina relasi dan sebagainya, itu tidak bisa ditinggalkan. Nah tapi masalahnya seringkali yang terjadi gitu ya, selain memberikan dampak pada tahap selanjutnya, nah seringkali yang terjadi jadwal setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa gini sih ya Kak Sharon. Oh ya, aku kan udah tahu nih kalau aku sekarang tuh usia dewasa muda. Jadi ini kan aku udah kuliah, udah oke kok aku merasa diri oke gitu ya. Terus aku udah kerja, aku udah punya penghasilan sendiri, bahkan aku kuliah sambil kerja gitu ya. Dia belum nih gitu, dia kayaknya telat nih Kak Sharon ya. Nah kita nggak bisa membandingkan diri dengan orang lain kemudian ngejudge orang lain gitu ya. Karena timelinenya beda-beda ya. Betul, karena setiap orang itu mungkin sudah ready gitu ya. Sudah ready untuk punya kemandirian sejak umur 18 tahun. Misalnya dia kuliah karena dia sudah terbiasa ngelesin misalnya. Waktu SMA dia sudah punya kemandirian sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Tapi ada orang-orang yang belum siap gitu.
Nah, kalau misalnya tidak bisa dilalui dengan baik, pasti ada yang namanya krisis gitu ya. Nah, krisis ini seperti ini, misalnya keintiman, kalau dia mampu menjalin relasi dengan orang lain, syaratnya dia punya identitas diri yang kuat dan jelas gitu ya. Berarti saya itu punya identitas diri, saya laki-laki, saya harus punya peran A, B, C, D gitu ya. Terus kemudian tapi kalau dia gagal, tidak bisa mengidentifikasikan dirinya, dia rasanya nggak mampu untuk berelasi, dia akan kesepian. Dia takut yang namanya berelasi yang sampai terlalu dekat gitu ya. Dia akan lebih mengisolasi diri, dia akan lebih menjauhi diri gitu ya ketika ada di dalam komunitas gitu. Nah begitu juga dengan kemandirian. Oke, kalau kemandirian itu dibutuhkan satu self confidence. Kemudian dia punya identitas diri, kemudian dia punya nilai-nilai moral yang sebetulnya sudah ditabung sejak dia masih masa toddler. Ditabung oleh dirinya ketika dia mendapatkan role model dari orang tuanya, nilai-nilai moral. Oh ya, kalau kamu nanti besar gitu ya, seringkali saudara pernah dengar ya, kalau kamu nanti besar kamu harus jadi orang gitu ya. Padahal sebelumnya terus jadi apa ya kalau nggak orang gitu ya. Seperti itu. Nah seringkali ada nilai-nilai moral yang tersampaikan oleh orang tua gitu ya. Nanti kalau kamu besar kamu harus jadi cowok yang bisa ngelindungin cewek. Nah itu salah satu nilai moral. Kamu kalau nanti udah besar kamu harus bisa jaga diri baik-baik. Gitu, kamu sebagai cewek, kamu harus bisa untuk punya integritas dalam berelasi dengan orang lain dan sebagainya. Itu nilai-nilai moral. Nah, ketika itu gagal, begitu ya, dia akan menjadi relasi yang seenaknya, relasi yang nggak mau diatur, relasi yang bebas. Kemudian atau sebaliknya, relasi yang bergantung. Jadi orang seperti ini tuh akan menggantungkan hidupnya ke orang lain, apakah itu orang tuanya atau apakah itu temannya. Jadi karena relasi dependent gitu ya, bergantung sekali sampai dia make decision, mama aku hari ini makan apa ya mah, di kampus jualnya ini gitu. Jadi nggak bisa make decision masalah makanan. Misalnya mah ini topik skripsiku nanti apa ya gitu. Jadi benar-benar bergantung. Misalnya papa aku kayaknya salah jurusan nih, loh kan baru setahun jalanin, aku mau pindah aja deh. Waduh mah kayaknya aku gak cocok sama kerjaan ini, bosku kayaknya otoriter dan sebagainya. Jadi sangat bergantung dalam dia memutuskan sesuatu, dalam dia melakukan segala pekerjaan itu mesti minta tolong ke orang lain, tidak hanya orang tua, mungkin ke temennya juga gitu. Pilihinlah lu yang pilihin deh gitu, gua gak ngerti gitu. Jadi kalau misalnya lu mau apa gitu, sekarang mau makan apa, sampai makan apa, lu mau apa terserah gitu ya? Ganti iya terserah deh misalnya kayak gitu. Misalnya lu mau masuk jurusan apa, gue juga bingung lu jurusan apa, oh psikologi ya, yaudah deh gue ikut lu deh, kayak gitu ya. Jadi itu relasi yang dependent, bukan hanya masalah dengan orang tua, tetapi dia juga dependent dengan teman-temannya gitu, atau relasi yang gak mau diatur. Terserah gue dong mau apa, gak punya aturan gitu ya, karena dia yang mengatur hidupnya sendiri. Nah dengan demikian ketika tugas perkembangan itu tidak dilaksanakan dengan baik gitu ya, dia akan mengalami krisis, tetapi dia harus memang menjalani krisis itu sehingga dia harus jadi individu yang dewasa, individu yang matang. Memang krisis itu adalah proses yang harus dijalani gitu ya, seumur hidup harus melihat kepada diri, terus oh berarti besok harus berubah nih, enggak gitu ya. Jadi ada berita baiknya adalah Tuhan tetap beranugerah terhadap setiap perkembangan hidup kita. Kayaknya ada yang kelewat nih, gue kayaknya waktu itu gak ngerti identitas diri gue tuh, gue harus sebagai cowok peran gue apa gitu, tetapi tetap ada Tuhan yang akan membimbing, yang akan melewati akan krisis itu. Dan proses itu terjadi seumur hidup gitu ya, seperti itu.
Jadi meskipun Oke. stage of development kita panjang seumur hidup, tapi Tuhan tuh senantiasa menyertai ya. Iya, Jadi nggak usah betul. khawatir dengan berbagai krisis yang mungkin ke Iya. depan juga akan terus kita hadapi, nggak cuma setelah teens, youth-nya kena, tapi habis itu juga Ada dewasa, iya, dewasa sampai menengah, lansia ada ya. dewasa, iya, sampai ke nanti di titik lansia, Mhm. begitu ya, seperti itu. Oke. Kalau impactnya selain ke diri kita sendiri seperti apa sih? Mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi Nah, kondisi psikologis. seringkali orang itu bertanya, iya ya kok gua nggak bisa nih ya punya relasi yang deket sama orang lain. Gua nggak bisa tuh punya relasi yang percaya gitu ke orang lain. Gua kok nggak bisa ya untuk memutuskan sesuatu sehingga gua tuh dependent terus. Gua kok ngerasa gua kayaknya nggak mau diatur gitu. Nah sebetulnya kalau dari beberapa jurnal penelitian itu memang faktornya banyak sekali. Tetapi ada 2 faktor yang saya garis bawahi di sini, yaitu pertama faktor dari orang tua. Bukan bermaksud untuk kemudian kita menyalahkan orang tua kita, gitu ya. Tetapi saya jabarkan faktor orang tua kenapa? Karena faktor orang tua adalah orang yang pertama kali kita temui waktu kita jebrol di dunia ini, Ya. gitu ya. Nah itulah orang yang memberikan kita nilai-nilai moral atau rules atau role model kepada setiap kita, gitu ya. Nah pengaruh orang tua itu nggak bisa, mungkin dibantu langsung next. Oke, next. Nah, relasi dengan orang tua itu adalah faktor yang berperan sangat penting pertama, gitu. Yang kedua nanti ada relasi teman sebaya. Tetapi relasi orang tua ini akan saya jabarkan bukan bermaksud untuk menyalahkan orang tua kita, tetapi ini menjadi satu refleksi bagi kita. Oh iya ya, gue tuh gini mungkin karena dulu papa mama gue tuh giniin gue gitu. Jadi gue mesti ngapain nih sekarang. Nah poinnya di situ. Yeah. Poinnya adalah bukan menyalahkan orang tua, bukan judging ke temen, tetapi sebagai bentuk refleksi kita. Apa yang harus kita ubah dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Oke, nah relasi dengan orang tua itu menjadi rintangan atau penyebab atau faktor pengaruh yang membuat kita tuh seringkali tidak menjadi individu yang mandiri, individu yang matang, individu yang mau berelasi intim dengan orang lain, gitu. Karena apa? Ketidakhadiran dan pola asuh yang keliru, gitu. Nah, ketidakhadiran itu mungkin karena mungkin ada salah satu orang tua yang pergi meninggalkan kita sejak mungkin ada orang-orang yang nggak pernah lihat gitu ya, papahnya kayak gimana atau mamahnya kayak gimana gitu ya. Atau sebenarnya orang tua itu hadir. Oke. Orang tua itu hadir tetapi tidak hadir. Nah loh, hadir tetapi tidak hadir. Hadir tidak hadir itu maksudnya adalah dia hadir secara fisik, tapi tidak pernah terlibat, tidak pernah ini ada Berinteraksi. TikTok, iya, tidak pernah ada interaksi. Lu mau sekolah apa? Terserah deh lu gitu. Pokoknya gue kasih duit lu ya gitu. Dah, itu ketidakhadiran. Nah itu bisa menimbulkan dampak pada perilaku emosional, perilaku seksual dan juga dengan relasi gitu ya. Ada berbagai macam pola asuh yang keliru gitu ya. Next. Oke, yang pertama kalau terbiasa dengan kekerasan fisik dan emosional. Nah, seringkali orang tua yang zaman dahulu itu punya satu metode parenting yang menggunakan kekerasan gitu ya, sabet kayak gitu ya, rotan. Saya pun pernah mengalami hal itu gitu. Nah, secara tidak sadar itu kita bisa menimbulkan trauma, kemarahan terpendam, lalu insecure, merasa penghargaan diri rendah, dan kita kayak butuh kasih sayang. Selama ini gue gak pernah terima tuh yang namanya kasih sayang. Yang gue inget gue cuma digebukin doang gitu. Gue dicaci maki doang kayak gitu. Nah akibatnya ketika anak ini bertumbuh dewasa, dia akan sulit sekali yang namanya trust, percaya orang lain. Karena usia awal
usia awal seseorang ketika jebrol lahir, ketemu dengan orang tua itu isunya adalah trust dan mistrust gitu ya. Percaya atau enggak percaya sama orang yang dia temui pertama. Nah orang yang sudah ngalamin kekerasan itu dari awal dia akan sulit percaya orang lain. Dan dia pasti sulit komitmen. Kemudian dia haus kasih sayang, people pleasure. People pleasure dia akan berusaha untuk nyenengin semua orang. Itu. Ada juga homoseksual. Nah ini terjadi juga dengan salah satu teman saya gitu ya. Dia mengalami kekerasan fisik yang luar biasa gitu ya terhadap dari mamanya. Nah waktu besar menjadi individu youth gitu ya, dia udah gak percaya namanya cewek. Karena yang dia rasakan dia butuh kasih sayang cowok gitu. Dia hanya trust dengan cowok. Cewek itu apa gitu. Cewek itu nanti pukulin gua kayak gitu. Ini contoh ya. Contoh dan saya sudah izin dengan dia, saya juga gak sebut nama. Lalu bisa juga gonta-ganti pacar. Karena dia isunya adalah sekali lagi mistrust gitu. Lalu dia akan melihat Tuhan. Karena dia role model pertama di dalam keluarganya itu adalah kekerasan, dia akan melihat Tuhan itu menakutkan. Tuhan itu akan hukum gua. Gua pokoknya harus ibadah ya. Harus ibadah ya setiap minggu ya. Kalau enggak nanti Tuhan akan hukum. Tuhan akan kasih kamu pencobaan. Bisa punya pemikiran seperti itu. Dia jadi identik dengan semuanya kekerasan. Oke, next. Ada pola asuh yang kedua, overprotective. Nah, overprotective ini merupakan pengalaman saya pribadi. Saya dilahirkan dari keluarga yang overprotective. Baik dari papa saya maupun mama saya. Overprotective-nya itu bukan hanya ngelarang pergi gitu ya, bukan hanya itu. Tapi mengambil alih, kamu kesulitannya apa gitu. Ayo. Ini dibantuin. Jadi dulu kalau di Semarang, asal saya Semarang ya. Kalau misalnya saya naik motor gitu ya, saya udah usia kerja gitu. Saya naik motor, ada polisi gitu, saya nggak takut. Karena begitu ketangkep polisi, apa sih cuma tinggal telepon. Halo Pi, aku ketangkep polisi nih. Oh di mana? Di Jalan Tamrin, pos ini yang deket KFC. Papi saya cuma tinggal telepon. Jadi papi saya tuh punya kenalan banyak orang, cuma tinggal telepon. Cuma tinggal telepon ke komandannya, jadi yang paling tinggi gitu ya. Anak saya ditangkap nih sama anak buah lo, di mana posnya? Oh posnya karena Semarang kota kecil ya, kalau Jakarta mungkin agak ribet ya, posnya di mana? Oh di KFC yang di Tamrin. Tiba-tiba yang tangkap polisi yang tangkap saya ditelepon. Bebasin deh gitu. Tuh anak temen baik gua gitu. Nah, tetapi itu membuat saya menjadi anak yang sulit nentuin keputusan sendiri. Gitu ya. Mudah insecure ya. Ini Tuhan sudah proses. Jadi sampai sekarang saya bisa hadir di sini dengan keputusan saya itu ya Tuhan sudah proses sampai di detik ini. Lalu saya juga ngelihat Tuhan tuh, aduh Tuhan tuh ngekang banget sih harus dan saya takut gitu sama Tuhan. Takutnya tuh ngelihat sosok Tuhan tuh gede, akan hukum saya, ngekang saya. Jadi jangan macem-macem sama Tuhan. Karena saya ngelihat figur itu dari papa dan mama saya. Next, ada pola asuh yang lain. Oke, tuntutan tinggi. Nah tuntutan tinggi itu tuntutan diri jadi tinggi, perfeksionis. Nah kebetulan inilah juga yang terjadi pada diri saya. Saya orang perfeksionis abis gitu ya. Tapi setelah pacaran dan married dengan suami saya itu harus turun. Itu luar biasa ya, saya kayak digebukin gitu rasanya. Waktu Tuhan proses saya untuk saya tidak perfeksionis. Saya terbiasa tuntutan diri itu tinggi. Karena memang dulu di keluarga saya harus dapat nilai 100, saya harus juara 1 dengan janji-janji gitu ya. Waktu itu saya inget banget kelas 5 SD, ya kamu juara 1 nanti dibeliin piano gitu ya. Dibeliin piano, ternyata gak dibeliin. Kamu harus juara umum dulu kelas 6, baru nanti dibeliin piano gitu. Ternyata tetap enggak gitu ya. Nah itu yang membuat saya akan terus menuntut
diri tinggi, perfeksionis, dan imbasnya yang terjadi adalah tuntutan saya ke orang lain juga tinggi. Akibatnya adalah ketika saya punya anak secara nggak sadar gitu ya, lah kok cuma dapat 80 gitu, tapi cuma dalam hati sih gitu. Nah tapi ada warning yang Tuhan kasih, gitu. Secara nggak sadar saya nuntut anak saya, nuntut suami saya gitu ya, nuntut mami saya. Karena mami saya sejak 2019 kami bawa ke Jakarta, nuntut. Kan dulu kamu nuntut aku gitu waktu sekolah kuliah, sekarang aku tuntut mami gitu ya, harus begini. Nah itu Tuhan sadarkan saya, ketika itu ada warning begitu. Nah lalu mudah nyalahin orang. Nyalahin diri juga, aduh gue kok gak bisa ya, gue fail banget nih. Orang yang dengan pola asuh tuntutan tinggi akan seperti itu gitu ya. Ini bisa menjadi bahan refleksi kita bersama ya. Keluarga saudara seperti apa gitu ya, tapi tidak perlu diumbar sekarang. Oke next, ada pola asuh yang lain. Nah pola asuh yang lain tuh otoriter. Jadi individu terkengkang, hampir mirip sebetulnya ya dengan yang tadi. Tidak bebas menentukan pilihan, jadi individu yang maunya ngatur pasangan gitu ya, karena selama ini udah terlalu lelah diatur. Jadi kadang tuh secara nggak sadar saya ngatur suami saya gitu ya, Pipi tolong ya kamu nanti ini, sampai caranya kamu ajarin anak sepeda gini-gini, caranya sampai detail ke caranya, karena saya orang detail. Lalu Alpha suami female saya, alpha female ya? Iya kayak gitu, terus sampai suami saya, stop dong, kan gue punya cara sendiri. Oh iya, lupa saya gitu. Nah jadi, tapi ada sebaliknya. Individu yang gak suka diatur gitu ya. Kalau saya masih mau diatur, masih bisa mengikutin peraturan-peraturan. Kayak misalnya sekarang saya di sekolah gitu ya, konselor sekolah, ada rules harus apa, saya masih bisa gitu. Tapi saya cenderung akan mengatur gitu. Seperti itu. Next. Bagus sih tapi kalau jadi leader ya. Iya. Oke, nah ini sebaliknya. Orang tuanya permisif. Lu mau ngapain terserah, nggak ada aturan. Lu mau lompat sana, lompat sini, lu mau bawa uang apa terserah. Nah ini permisif. Akibatnya individu itu akan nggak kenal yang namanya etika, nilai-nilai moral, berelasi dan individu seperti ini yang permisif, yang tidak tahu etika, tidak tahu nilai moral gitu ya, dia akan mudah sekali melepas, nggak tanggung jawab. Ya, termasuk di dalam pekerjaan, dalam kuliah atau gonta-ganti pacar. Nah, saya pernah menangani satu kasus, orang ini seneng banget gitu ya, ngelepasin tanggung jawab. Jadi kalau misalnya satu tim kerja bareng, dia nggak selesain apa yang harus dia kerjain. Jadi saya dulu pembina remaja dan youth gitu ya. Kenapa gitu ya, kamu gak kerjain? Oh iya, lupa. Oh iya, gak sempet. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang menurut saya aduh gak tanggung jawab banget gitu. Nah karena dia tidak terbiasa ditanyain, kamu udah selesaiin tugasmu belum? Kamu udah kerjain belum? Mama suruh kamu apa? Papa suruh kamu apa? Nggak pernah ditanya. Jadi orang seperti ini memang hidupnya nggak suka diatur, terus kemudian nggak punya etika seperti itu, nggak biasa dengan tanggung jawab. Gitu. Oke, next. Saya jabarkan semua karena supaya setiap kita bisa refleksi. Karena kan papa mama kita bisa satu item, bisa dua item, tiga item gitu ya, seperti yang saya alamin gitu. Ya. Iya. Lalu peran ayah dan ibu timpang gitu ya. Jadi kehilangan figur yang kurang dominan gitu. Memiliki perilaku sama yang figur dominan. Jadi ketika menikah punya harapan tuh bisa ngatur. Misalnya sama dengan mamanya yang dominan gitu ya. Jadi ayahnya mungkin nggak pernah terlibat gitu ya. Mamanya yang dominan gitu. Terus kemudian waktu dia nikah aku pengen kayak mama. Pengennya ngatur. Jadi kamu kalau mau jadi suamiku jangan ngatur-ngatur aku ya. Kamu harus tunduk kepadaku. Nah keliru. Gak sesuai dengan Alkitab. Kalau Alkitab kan istri yang harus tunduk kepada suami gitu. Oke, yang terakhir.
Nah, yang terakhir ini ada kasus yang bergantung kepada anak jadi tempat curhat. Ini sebenarnya dialami oleh artis Indonesia juga. Waktu itu dia sempat ikut kayak podcast gitu kan, gitu. Jadi artisnya saya nggak usah sebutin ya. Dia bilang karena dia cerai sama suaminya, dia suka galau-galau, dia curhatnya ke anaknya. Ini jadi tempat curhat saya sejak dia kecil. Dia dengan bangganya gitu ya. Yang saya rasakan aduh kasihan banget anaknya dari kecil udah dicurhatin mamanya gitu. Nah akibatnya adalah ngarbit anak yang harusnya mereka usia bermain, usia yang harus dididik, usia yang harus dibina begitu ya. Bagaimana mereka anak itu bertumbuh dewasa, tapi anak ini dikarbit jadi dewasa. Dewasa sebelum umur. Sebelum waktunya. Jadi anak ini kekurangan kasih sayang gitu ya. Terus harus melakukan sesuatu yang memang bukan di tahap perkembangannya. Seperti itu. Nah, oke, masih ada satu lagi yang terakhir. Ini benar-benar dibuang. Gitu ya, dibuang, ditolak. Atau mungkin kalau kita yang suku Chinese itu suka yang namanya dikuepang. Gitu ya, di Kuepang itu di Kuepang itu jadi ada suku-suku tertentu juga gitu ya, karena mungkin tanggal lahirnya atau sionya atau misalnya dia lahir di bulan apa gitu, nggak cocok nih sama sio atau tanggal lahir mamahnya atau papanya. Jadi caranya dia diangkat anak ke tantenya kah gitu ya, atau ke omnya kah, atau ke opa omanya kah gitu. Jadi diangkat anak supaya tujuannya supaya anak ini tuh katanya supaya nggak sakit-sakitan, nggak ketimpa musibah karena nuciong sama papa mamanya gitu ya, punya kepercayaan sendiri. Nah ini membuat individu itu nggak percaya diri, tertolak gitu ya. Jadi dia mudah tersinggung dan dia punya kebutuhan penerimaan kasih sayang. Jadinya dia akan people pleasure. Menyenangkan semua orang ketika dia dewasa. Oke. Nah padahal itu posisinya kira-kira dia itu ya kurang kasih sayang ya, tapi iya. malah justru menyenangkan orang lain. Iya, karena justru dengan dia menyenangkan orang lain itu Kak Sharon, dia menerima kasih sayang, menerima penghargaan. Tapi kalau kita kritik, kita kasih masukan, nah itu jadi dia langsung merasa tertolak. Langsung Padahal kena kan, mental. iya kena mental. Padahal sebetulnya kan gini, kalau kita terima kritikan, membangun gitu ya. Misalnya, oh ya tadi suara kamu agak melengseh sedikit, misalnya begitu gitu ya. Atau agak gimana gitu notnya. Itu kan masukan yang supaya kita benahi gitu ya. Tapi dengan orang-orang yang sudah ditolak dari orang yang pertama, harusnya menjadi role modelnya, dia akan merasa itu dia sedang ditolak. Oke. Gitu. Padahal kan sebetulnya kalau diberi masukan gitu bukan maksud hati untuk menolak dia kan gitu. Bukan maksud hati untuk nyingkirin dia, bukan. Tetapi kan untuk kasih masukan yang membangun. Betul. Nah dia Tapi kan mudah sekali penerimaannya tersinggung. beda ya. Iya gitu. Makanya dia akan people pleasure. Orang maunya apa nih sukanya? Oh orang misalnya sukanya pakai high heels misalnya. Padahal dia nggak suka high heels, tapi dia berkorban tuh. Karena demi penerimaan dari orang lain. Gitu. Karena dia akan menyenangkan semua orang. Yang ini sukanya begini, jadi dia akan hidup dengan menyenangkan semua orang. Orang tuh maunya apa ya? Gua maunya apa supaya gua terus tampil baik. Capek juga ya kayaknya ya. Iya, itu akan capek banget. Kita hidup berdasarkan omongan orang. Betul. Oke. Oke. Mungkin sebelum ke nextnya, teman-teman juga bisa ketik pertanyaannya di Slido. Boleh ditampilkan sebentar Slido-nya. Jadi nanti setelah sesi dari Kak Silva, kita akan ada sesi Q&A, boleh di-scan dulu. Sesi Q&A-nya ini teman-teman boleh nanya langsung secara interaktif di sekarang. Tapi juga boleh via Slido. Iya, tidak usah dituliskan nama juga tidak apa-apa. Boleh, ya, anonim karena ya. ini masalah privasi gitu. Betul. Ya. Masalah psikologi tuh biasanya memang Iya, private karena banget ya. ini kan refleksinya banyak tuh gitu ya. Jadi memang ini masalah yang nggak gampang sebetulnya gitu. Oke. Nanti di akhir juga teman-teman akan menuliskan catatan untuk pribadi. Nanti kita kasih medianya untuk menulis.
Harapannya teman-teman bisa menulis insight yang diperoleh hari ini dan juga rencana yang bisa dilakukan untuk komitmen nextnya. Oke, cukup QR-nya, kita kembalikan ke materi. Kalau tadi Kak Silva sampaikan ada faktor pola asuh orang tua, bagaimana kehadiran orang tua dalam kehidupan kita, apalagi kalau di golden age gitu ya, di masa-masa 5 tahun Betul. pertama sangat berpengaruh pada Betul kondisi sekali. kita. Golden age itu masa yang sangat berpengaruh. Dan itu memang otoritas orang tua sangat kuat gitu ya. Jadi kayak kalau jam tuh angka 12 dan 6 gitu. Tapi sebenarnya seiring dengan perkembangan waktu, jarum itu tuh harus berputar gitu. Berputar menjadi 3 dan 9. Ya. Terutama khususnya ketika teens dan apalagi youth gitu ya. Itu sudah di 3 dan 9, orang tua punya otoritas tapi harus as a friend gitu dengan kita gitu ya, supaya bisa lebih terbuka, lebih enak ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya orang tua masih otoritas di usia-usia remaja, nah itu akan menghasilkan krisis yang menjadikan individu dewasa itu nggak berkembang sebagaimana mestinya. Ada Gitu. tadi ya, impactnya lumayan banyak Betul. tuh ke kehidupan, ke Iya. kondisi psikologis juga. Nah kalau tadi Kak Silva juga sampaikan selain pola asuh ada pengaruh teman sebaya ya? Itu iya, seperti apa Kak Silva? betul. Faktor yang kedua yang saya mau bahas adalah pengaruh teman sebaya. Next. Nah, teman sebaya ini sebetulnya juga mempengaruhi setiap kita individu, terutama ketika di usia remaja dan dewasa muda ini. Karena di usia remaja itu adalah tugas perkembangan kita kan mengidentifikasikan diri gitu ya. Nah, caranya adalah salah satunya yaitu selain dari inputan orang tua adalah dengan kita banyak teman. Makanya selalu saya tuh bilang ke murid-murid saya gitu ya, SMP, SMA gitu. Kebetulan saya mengajar di SMP dan SMA. Carilah teman sebanyak-banyaknya dulu deh gitu. Kan mereka biasanya udah suka nih sama lawan jenis gitu ya. Tapi saya bilang cari teman dulu sebanyak-banyaknya. Cari teman yang benar, yang bisa untuk mengembangkan diri kamu gitu. Jangan eksklusif langsung pacaran. Kalau udah SMP aja udah pacaran kan eksklusif kan. Jadinya nggak bisa berteman yang lain. Sehingga orang lain nggak bisa kasih inputan gitu. Nah, Soalnya kalau udah pacaran udah kayak ngekos sendiri, yang lain kan iya ngontrak gitu. Jadi misalnya pas istirahat berdua Iya. gitu, pulang sekolah berdua gitu kan. Sampai kayaknya dunia milik berdua Betul. gitu. Seperti itu karena mereka belum tahu gitu ya pacaran itu apa gitu ya. Cuman cinta-cinta yang gue suka sama lu deh, lu ganteng, lu cantik gitu kan. Iya. SMP SMA ya. Nah, pengaruh teman sebaya itu sangat penting, khususnya ketika usia kuliah gitu ya, yang kita sudah terbiasa dengan berteman waktu masa remaja, waktu kuliah kita akan dengan mudah untuk berteman, berelasi. Kan kemungkinan kuliah juga keluar kota, ganti suasana, banyak yang diadaptasi. Dari sekolah ke kuliah itu banyak yang diadaptasi, termasuk teman. Nah kalau kita pergaulannya salah, kita akan dapat nilai untuk etika, moral, salah. Akibatnya kita bisa jatuh ke narkoba gitu ya, alkohol dan kita bisa tidak punya prinsip sendiri. Akibatnya itu bisa menjadi people pleasure gitu ya. Terus habis itu kita menjadi orang yang ngikutin maunya temen tuh apa gitu ya kan, oh ini bestie aku nih, udahlah daripada bestie aku nanti ngambek, bestie aku nanti pergi gitu kan. Jadi nggak punya pendirian ya. Apalagi kalau misalnya pas kuliah udah pacaran tuh, aduh dia tuh pacar aku yang the best. Kayaknya waktu awal kuliah aja aku udah seneng tuh, ternyata dia suka, ternyata jadian. Terus dia akan melakukan segala hal buat pacarnya gitu kan. Nah akibatnya dia tidak bisa punya prinsip sendiri, tidak punya pandangan sendiri gitu. Selalu ngikutin orang, selalu ngikutin temen, ngikutin pacar seperti itu. Jadi emang impact dari circle kita sekarang tuh sangat besar ya. Betul. Seberpengaruh itu loh ternyata. Jadi kita memang harus memilih circle kita yang mungkin semakin dewasa circle kita akan semakin mengecil. Tapi ada baiknya kita ngefilter juga nih circle mana yang kita memang mau pilih ya. Iya, jadi contohnya ada satu kasus, dia bilang gitu ke saya, aduh Kak,
temen saya nih pada ngerokok semua. Mm-mm. Kamu ngerokok nggak? Enggak dong, enggak. Kan kita kan anak Tuhan harus ini jaga hati nggak ngerokok gitu ya. Oke, besoknya Kak temen aku ngerokok lagi Kak gitu. Terus habis itu minggu depan, Kak aku jadinya ngerokok Kak gitu gitu ya. Nah saya bilang, nah permasalahannya adalah teman-teman kamu itu ngerokok gitu ya. Kamu di dalam circle atau di dalam pergaulan yang ngerokok. Kalau kamu nggak ngerokok, kamu akan ngerasa aneh sendiri. Disingkirkan Dan gitu. mereka juga akan ngeliat lu aneh banget sih lu. Hari gini, zaman gini lu kan cowok, ngerokok is fine gitu. Yeah. Apalagi sekarang kan banyak yang macem-macem ya. Nge-vape gitu ya. Iya pakai vape dan segala macem gitu. Biar kelihatan lu jantan, Gaul gitu. maco, gaul gitu kan. Seperti itu. Nah ini salah satu contoh ya. Ya. Salah satu contoh, diharapkan sih di sini nggak ada ya. Iya. Gitu. Iya. Pengaruh teman sebaya. Jadi memang karena banyak pengaruh lingkungan sosial, keluarga juga tadi. Tentunya teman-teman juga pengen tahu terus solusinya apa biar kita tetap sehat mental. Oke, nah tadi ada pengaruh orang tua, ada pengaruh teman sebaya juga. Tentu kita butuh solusi. Aduh, kalau aku tuh orangnya memang tuntutannya tinggi nih Kak, perfeksionis. Terus aku nggak bisa make decision, jadi aku harus gimana nih selanjutnya dalam hidupku gitu kan? Kan tidak bisa kita self pity gitu ya, mengasihani diri. Terus aku memang gini, aku memang nggak bisa berubah, terus putus asa, desperate kayak gitu kan? Nah, solusi ada pasti. Oke. Tergantung sama kita mau pilih solusi dari dunia atau solusi secara Kristen. Gitu Karena ya. beda ya solusinya. Beda. Oke, kalau solusi Ini apa dulu nih? ya dua, solusi dunia atau Kristen ya. Oke. Oke, sekarang yang solusi dunia Solusi itu dunia. pasti akan orang sangat YOLO, you only live once ya kan? Kamu hidup cuma sekali loh, jadi nikmatilah dunia. Itu gitu ya. ngecobain cobaan kayak gitu ya bentuknya. Iya, nah ini ada berbagai macam gitu ya yang terjadi. Seringkali mereka coba-cobanya. Next kita lihat kenikmatan sementara yang seringkali mereka alami tetapi seringkali nggak sadar. Misalnya ya nggak apa-apa lah gue bergantung sama dia. Toh ini kan hidup gue, temen gue. Nggak apa-apa lah gue bergantung sama orang tua gue gitu. Toh orang tua gue kan anak tunggal gitu. Nggak apa-apa dong orang tua gue semuanya juga buat gue. Hartanya gitu ya. Jadi gue mau dependen selalu sama orang tua gue ya nggak apa-apa dong gitu. Karena kan ya udah cukup nih duitnya bisa untuk 7 turunan misalnya gitu ya. Jadi tetap bergantung tapi akhirnya jatuh ke dalam dosa kemalasan gitu. Jadi mager tuh. Iya mager gitu. Karena orang tua gue setiap bulan udah transferin gue. Nah ini kasus yang bukan saya buat-buat. Karena memang saya menemukan beberapa kasus karena anak muda-mudi sekarang yang sudah masuk di dalam remajanya masuk dalam strawberry generation ya. Oke. Strawberry generation itu dari remajanya udah strawberry generation. Strawberry apa tuh generation strawberry apa tuh? generation gitu ya. Coba saudara kalau lihat strawberry itu kira-kira gimana kalau dipencet ya? Banyak ya. Banyak ya, banyak gitu. Sayangnya tuh saya nggak bawa karena saya tahu nih nanti aduh mengotori gitu Oh ya. jangan, mohon maaf. Ini nanti baru peresmian, terjadi, nanti iya. hadirlah orang-orang demo di sini ya. Jangan sampai deh. Nah biasanya generasi strawberry itu kebawa. Kebawa apa? Perilaku mereka sampai ke usia dewasa muda. Mereka dari remaja sudah terbiasa dengan segala sesuatunya itu gampang putus asa. Lembek banget. Dikasih hal tugas sedikit misalnya waktu sekolah gitu ya. Aduh gue udah gak ngerti dah fisika nih, gak ngerti lah biologi nih, udahlah pasrah aja lah. Nanti kan paling dikasih itu. Nah akibatnya waktu usia dewasa muda, generasi-generasi strawberry itu menjadi orang yang ya gue udah lulus kuliah, nyokap bokap gue duitnya banyak, bisa 7 turunan, gue anak tunggal. Udah aja lah
Tiap bulan gue juga dikasih duit tuh, ditransferin. Gue aja bingung abisinya gimana. Enak gitu juga ya. tuh ya, kayak gitu. Ada yang begitu gitu. Dan ini bukan saya bikin-bikin ya, karena saya menemukan hal seperti itu. Iya kan Kak, gitu. Saya bukannya nggak mau kerja Kak, tapi saya sudah tercukupi. Jadi saya mau konsen dalam pelayanan. Oke. Terserubung dalam pelayanan. Jadi dia sangat aktif di dalam gereja, sampai-sampai dia benar-benar all out tuh. Oke. Wah semua yang dia bikin, misalnya dia bikin apa, multimed, dia bikin event, itu keren banget deh Best Kak. pokoknya. Best, menurut saya dia all out, dia berani keluarin duit buat sewa lampu lah, buat apa, biar suasana ibadah itu menjadi keren, event itu keren gitu. Dia nggak sengaja, dia bukan pelit, Ya. dia kan keluarin duit gitu ya. Oh ini kan saya lagi all out, saya mau fokus ke pelayanan Ya. gitu ya. Saya cuman bilang sih, pelayanan kamu bagus sih, keren, memberkati banyak orang, saya juga terberkati gitu. Kamu all out, nggak pelit sama duit. Ya. Tapi kamu udah kerja belum? Saya tanya, kamu udah lulus dari setahun lalu loh. Nah itulah Kak, ini lagi cari-cari Kak gitu. Saya lagi mau bikin panti asuhan. Oh stop dulu, pertanyaan saya, kamu udah kerja belum? Paling tidak misalnya untuk membantu perusahaan papa mamanya yang mungkin besarnya luar biasa gitu. Kamu udah kerja belum? Iya Kak, panti asuhan yang dialihkan. Nah ini adalah kemalasan yang masuk di dalam terselubung dalam pelayanan. Nah seringkali dunia itu menjawab hal itu it's okay. Gitu, karena kan kamu hidup sekali, kamu harus melayani Tuhan gitu ya. Jadi kamu boleh melakukan yang pokoknya itu membanggakan orang tua, kamu membanggakan Tuhan, kayak gitu. Agak Jadi pembenaran pakai nama-nama, ya betul. Justifikasi. Nama kalau di psikologi itu self defense-nya adalah merohanikan, Uis. gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi ada juga yang solusi dunia itu, ya ini semua tuh kan salah dari papa mamaku dulu, makanya aku jadi seperti ini. Makanya papa mamaku tuh harus bertobat gini-gini gitu, nyalain orang lain gitu ya. Solusi dunia seperti itu. Atau solusi dunia yang terakhir adalah be yourself, relasi bebas gitu ya. Ada satu orang yang saya kenal gitu ya di Semarang, dia mengganti profilnya, bukan mengganti profil ya, mengganti penampilannya. Jadi cewek. Harusnya cowok. Dia harusnya namanya Joko. Oke. Gitu ya. Ini nama samaran lah ya. Enggak, abis ini saya cari Joko. Enggak dong, enggak gitu. Terus dia karena mungkin pengaruh. Nah ini bukan pengaruh orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya oke, tapi pengaruh dari teman sebaya. Be yourself. YOLO, be yourself gitu ya. Terus akhirnya dia jadi cewek. Saya ngerasa kok saya ini kok darah yang ada dalam diri saya tuh cewek. Genetik saya tuh Gitu. harusnya cewek. Iya, gitu. seperti itu. Jadi dia pakai rok, dia berdandan seperti cewek, namanya pun diganti. Jadi siapa? Gitu ya. Siapa ya? Nama samaran. Jadi Susi ya. Ya Susi gitu misalnya ya. Semoga tidak ada yang namanya itu. Misalnya seperti itu. Dan dia menjalani kuliah juga dengan peran cewek. Sampai dia kerja, dia jadi peran cewek. Akhirnya karena dia merasa tidak diterima gitu ya di Indonesia ini, dia pindah ke luar negeri. Yang sudah sangat di luar negeri itu sudah Terbuka. sangat menerima dan terbuka. Be yourself, YOLO, begitu. Silakan nggak apa-apa, kamu mau jadi dirimu apa adanya gitu. Dan sampai sekarang dia masih jadi cewek. Seperti itu. Nah itulah solusi dunia yang seringkali membuat kita itu ngiming-ngiming gitu ya. Mengiming-iming kita, kan kamu gini, daripada kamu desperate udahlah kamu ikutin aja, ikutin arus dunia ini, YOLO, itu be yourself gitu. Dan itu bertentangan dengan firman Tuhan seringkali tidak disadari dengan orang-orang seperti itu. Tapi anak-anak di sini pastinya tidak setuju dengan solusi dunia ini Kak. Jadi ada nggak solusi yang tadi yang satunya, yang Kristen aja? Nah,
Kebetulan Ibu Pendeta juga melihatin saya terus, jadi bahaya nih kalau ada solusi dunia di sini. Oke, nah solusi secara Kristen gitu, next. Oke, iya. Tip, ada satu I gitu ya. I adalah intip yang menjadi berhalamu. Itu solusi secara Kristen. Hah? Berhala? Emang saya bikin patung apa? Nah, seringkali tuh kita tuh berpikir berhala itu patung, terus berpikir berhala itu misalnya orang-orang tertentu gitu ya. Nah, saya akan membahas mengenai apa itu berhala di dalam diri kita yang seringkali nih nggak kita sadarin gitu. Nah, waktu kita intip berhala kita itu memang agak sedikit sensitif. Ya. Dan kita perlu yang namanya membuka diri. Kalau misalnya kita nggak mau membuka diri, kita nggak akan keintip tuh berhalanya apa, nggak akan sadar. Setelah kita membuka diri, kita ngeliat, kita ngerti, dan kita mau komit berubah. Nah itu hal yang penting sih, gitu. Nah saya akan jelaskan intip berhala itu seperti apa, gitu ya. Oke, next. Firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 4 sampai 5 berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu." Nah, kalau kita mau jadi sahabat dunia, berarti kita punya berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Dan kita nggak bisa menjadi sahabat Allah. Nah, next pertanyaannya adalah, di dalam dirimu berhalanya apa? Ini ada satu statement, di balik keinginan seorang itu ternyata tersimpan banyak berhala. Bisa Menarik, ya? ini menarik. Gitu. Saya ulang ya, di balik keinginan seseorang, itu tersimpan banyak berhala. Nah, berhala itu apa? Next. 1 Yohanes berkata waspada terhadap berhala. Nah, berhala itu apa? Segala sesuatu yang kita lihat. Tapi bisa juga segala sesuatu yang dalam hati kita yang kita nggak sadari, tapi kita berkata kepada hal itu. Kalau saya punya itu, jika saya memiliki itu, hidup saya jadi bermakna, hidup saya jadi punya nilai. Tapi kalau saya kehilangan hal itu atau berhala itu, hidup saya kayaknya udah nggak bisa hidup deh, nggak ada maknanya gitu. Kayak nggak hidup gitu ya. Ya, itu berhala. Contohnya apa contohnya nih? apa nih? Next ya, kita lihat. Nah, ini adalah diri kita. Kayak gunung es gitu ya, yang atas yang warna biru muda begitu ya, itu yang seringkali kelihatan gitu ya, kita pasti pengen punya namanya uang, betul? Ada di sini yang tidak butuh uang? Iya, ayo yang angkat tangan kasih aku aja uangnya. Coba saya tanya, ada yang di sini yang nggak butuh uang? Semua butuh kan ya? Jadi siapa yang di sini yang nggak butuh pekerjaan? Siapa di sini yang merasa oh apaan tuh seks, najis deh gitu-gitu ya? Ada yang orang tuh punya keinginan mengenai hubungan seksual gitu ya? Karena ini di usia dewasa semua, jadi saya bisa menyampaikan hal ini gitu. Terus kemudian siapa di sini yang hidup sendiri nggak apa-apa? Gue masuk gua hidup sendiri, makan sendiri, gua nggak butuh orang lain. It's okay bagi gua gitu. Apakah ada yang begitu gitu ya? Tapi itulah ada orang yang punya berhala hubungan. Jadi memang nggak suka berhubungan dengan orang lain. Nah, ini yang kelihatan nih Kak Sharon. Uang, seks, pekerjaan, hubungan. Okay. Tapi seringkali di bawah keinginan-keinginan itu gitu ya, keinginan uang, keinginan pekerjaan, keinginan hubungan, keinginan seks, itu di bawahnya ada berhala-berhala yang seringkali kita nggak sadari. Okay. Nah ini yang
lebih bahaya gitu Iya. ya. Yang pertama adalah kontrol, rasa aman ya, comfort, rasa nyaman, approval, penerimaan, dan kuasa, status gitu. Kita langsung next lihat. Nah waktu nanti kalian lihat ini, tulisannya terlalu kecil ya. Nanti digedein boleh. Oke, nah kalau nanti waktu kalian lihat ini, kalian boleh untuk berefleksi. Apa sih yang kamu cari gitu di dalam hidupmu? Yang seringkali nggak kamu sadari. Pertama misalnya kamu cari kuasa atau power. Ya. Pokoknya aku harus menang. I want to be number one. Aku harus sukses. Aku harus bisa mempengaruhi orang. Aku harus terkenal. Nah ada orang-orang yang punya berhala seperti ini dalam keinginannya. Gitu. Makanya dia cari uang, dia cari pekerjaan yang mentereng karena dia lagi cari power. Cari kuasa. Gitu. Nah, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan power itu dia rela tuh. Namanya sampai nikung temennya gitu ya. Terus habis itu rela nanggung beban gitu ya. Misalnya dia harus bekerja setengah mati misalnya, atau dia harus nikung temennya dari nusuk dari belakang. Nyikut kali ya. Nyikut gitu ya, demi kuasa ini. Dia akan rela melakukannya. Nah seringkali, dunia bisnis kan biasa gitu ya. Dulu kan saya pernah kerja kantoran gitu ya. Saya di bagian marketing gitu. Biasanya marketing itu yang pertama dicari itu apa? Target gitu ya. Betul. Udah sampai target belum bulan ini? Kenapa gitu kesini ngomongnya ya? Nah, bulan Bahaya ini udah nih. nyampe target belum? Nggak nyampe target, lu nggak bisa number one, lu nggak dapat komisi. Biasanya gitu kan ya? Gitu. Karena saya pernah kerja di perusahaan tekstil, saya pernah kerja di perusahaan finance. Jadi saya tahu tuh Ya. dunia-dunia Dunia tipu-tipu lah ya. kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu bisa dapat target ini, kamu nanti bulan depan bisa diangkat tuh. Biasanya kan ada level promosi atau level grade gaji gitu ya. Mau 3A, 4A, 5A, 6A, 10A gitu kan. Nah seperti itu. Akan rela tuh sampai nikung ya, nyikut temennya. Nah cuman orang seperti ini juga takut kalau sampai gagal gitu ya. Nanti gua akan dihina, gua nggak akan dihormati, gua nggak akan dihargai sama bos gua gitu. Takut. Lalu akan melancarkan bagaimana ya untuk menyakiti orang lain. Gitu. Bagaimana kita menyakiti orang lain? Jadi orang lain itu bisa dijadiin alat buat menuju ke berhala kuasa gitu. Yang sesuai dengan target kita. Kuasa, gue mau power, gue mau yang to be number one, gue mau sukses, gue mau menang. Gue pakai dia ya buat bikinin project yang keren, nanti gue presentasi tapi gue yang ngomong kalau gue yang ini. Nah supaya dia yang naik namanya. Biasanya di perusahaan-perusahaan akan banyak Marak seperti ya itu. terjadi mungkin Gitu. di perusahaan teman-teman juga ada. Nah problem emosi yang banyak disebabkan oleh berhala ini akan gampang banget look down gitu kan. Ah lu apaan sih? Lu tuh baru setahun 2 tahun kerja, udah lu pokoknya ikutin gue lu bikin, gue nanti yang presentasi gitu ya, look down. Terus gampang banget benci gitu. Lalu gampang banget marah, tapi kalau dia fail, gagal gitu kan, dia bisa putus asa, desperate gitu ya. Ada yang mengarah kayaknya gue udah gak punya harga diri, bisa ngarah ke suicide, kayak begitu. Karena saking punya berhala kuasa gitu, yang dipegang oleh dia. Oke. Dan itu gak sadar ya? Iya, kadang ada yang gak sadar karena dunia sudah melegalkan itu dalam tanda kutip. Menormalisasi hal Iya, itu. seperti itu. Nah yang kedua penerimaan. Nah penerimaan ini seperti yang tadi dibahas, relasi orang tua karena dia gak pernah mengalami yang namanya kasih gitu ya. Dia akan terus mengkais yang namanya cinta, penerimaan, penghargaan di dalam kehidupan relasinya dia dengan orang lain. Nah orang kayak gitu yang tadi Kak Sharon bilang, capek banget dong. Karena dia kan people pleasure sampai dia rela ngorbanin integritas dirinya gitu ya. Demi supaya orang lain terima pendapatnya gitu ya. Terima dirinya gitu. Jadi dia akan terus menerus tiap hari itu akan berjuang. Supaya orang lain tuh kasih dia penerimaan, cinta
gitu ya, hubungan yang diterima, dihargai. Nah ini tuh bisa kebawa sampai nanti kalau punya pasangan hidup, istri, suami gitu. Dia akan melakukan gitu ya, apa yang suaminya butuhkan, istrinya butuhkan. Nah kasus yang baru-baru ini lagi viral ya. Apa tuh? Tahu nggak ya yang suami istri, yang istrinya digebukin sampai Tahu, luar serem biasa banget kan videonya. gitu ya. Aduh saya lihat 5 tahun. Menurut saya bukan waktu yang sebentar loh. Iya. Kalau 1 tahun dia ngebuka itu mungkin masih ini ya 5 tahun gitu. Terus gebukinnya itu juga di depan anak-anaknya. Anaknya sampai Gitu ketendang ya. kan. Nah itu yang video pertama, video kedua belum lihat ya. Jadi Belum, anaknya lagi apa minum nih? susu tuh, minum susu di kamar. Dianya itu didudukin gitu ya, cewek ini didudukin sambil pokoknya kayak dipukul atau dicekek, kurang terlihat jelas videonya. Tapi anaknya lagi minum susu, pegangin kakinya papanya, Oh iya. gitu. Merinding lagi. Saya mikir gitu ya, ini apa yang terjadi sama cewek ini? 5 tahun dia hidup seperti neraka, itu. Nah saya rasa yang dia butuhkan itu kasih, cinta, penerimaan dari suaminya. Tapi memang ya dia harus berkorban sampai begitu gitu demi Enggak banget sih ya. mendapatkan cinta kasih itu. Dan memang saya pernah ngalamin kasus juga. Datang seorang istri, aduh babak benyak gitu ya. Babak benyak tuh apa ya? Udah Babak belur mungkin babak maksudnya. belur gitu Iya, ya. boleh. Seperti itu gitu. Saya tanya, apa yang terjadi? Dia sudah terbiasa suaminya memperlakukan seperti itu. Tapi dia harus bertahan untuk anak-anaknya karena dia butuh kasih dari suaminya juga. Karena suaminya tuh kalau lagi normal itu romantis, memanjakan dia banget. Mulutnya itu manis bagaikan gula gitu ya, atau bagaikan apa ya yang manis gitu ya. Saya bilang dia sangat memanjakan saya mau apa aja dikasih loh gitu. Tapi kalau dia lagi kumat gitu ya, langsung yang terjadi begitu. Lah akhirnya dia berusaha untuk bertahan dengan abusive seperti itu. Nah ini yang bisa terjadi gitu dengan relasi suami istri atau relasi yang secara umum begini gitu. Nah lalu selanjutnya ini menjadikan dia sangat takut ditolak, dia sangat takut tidak dihargai. Ini mengakibatkan dia itu sesek gitu rasanya ya. Kayaknya saya butuh dihargai terus. Nah lama-lama orang lain juga sebenarnya risih. Lu mau apa sih sebenarnya? Lu kok nurutin dia terus gitu loh. Lu gak punya prinsip sendiri ya gitu. Jadinya dia insecure, rasa tidak aman, marah. Juga dia bisa capek gitu ya. Capek yang mengakibatkan dia bisa putus asa, gue kayaknya gak punya hidup gitu ya. Gitu. Jadi seperti pengecut gitu. Oke, sekarang yang next ketiga, berhala apa yang dalam diri yaitu comfort, kenyamanan. Nah ini gak mau ribet gitu, gak mau stres. Nah ini kasus yang pernah saya dalami juga, anak pemuda ini dia gak mau ribet, gak mau stres gitu. Dia kepengen pelayanan all out gitu, tapi dia ngerasa itulah titik nyaman saya. Gak mau keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi dia males, gak mau bertanggung jawab, gak produktif. Bangun siang, toh mama papaku gak apa-apa, bangun siang kok gitu. Sarapan udah ada, terus gue mesti ngapain ya? Gak apa-apa lah, mama papaku juga gak nuntut gitu. Nah tapi begitu dia masuk di dalam satu event atau dia misalnya kepanitiaan yang dia pasti harus dituntut dong tanggung jawab tertentu gitu ya. Yang bla 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 gitu, dia mudah banget stres gitu, mudah banget stres, bisa kabur tuh gitu, bisa kabur. Dan dia sangat takut gitu ya, dan dia tidak suka dengan perubahan karena dia nyaman sekali dengan comfort zone-nya dia. Jadi dia nggak mau coba misalnya ambil kuliah lagi keluar negeri atau ambil kuliah di luar kota. Oh nggak mau di sini Nggak aja lah, nyaman, Jakarta aja. Udah enak,
Udah saya mengenal kota Jakarta, udah mengenal gereja, udah mengenal tipe pelayanan gitu. Nah, dia sebetulnya akan membuat orang lain bisa terluka gitu ya, bisa pahit, terus habis itu bosen, monoton, bisa frustasi gitu. Nah, oke, yang terakhir yang kita perlu refleksi adalah kontrol gitu. Nah, ini yang saya rasa ini menjadi berhala saya juga gitu. Yang saya sadari sudah berapa tahun yang lalu, saya punya disiplin diri tinggi karena saya kan orang perfeksionis, saya punya tuntutan tinggi. Jadi saya pengennya mengontrol semua gitu. Jadi termasuk itu imbasnya ke anak-anak saya begitu ya. Ke anak-anak saya itu juga saya pengen kontrol gitu. Kehidupan dia gimana supaya dia oke gitu. Nah, yang terjadi adalah kadang tuh saya rela gitu ya, berkorban gitu ya supaya saya nggak punya me time, sepi gitu ya. Jadi kadang juga self care saya nggak ada gitu. Tapi pokoknya anak-anak saya bisa saya kontrol gitu ya. Lah kemudian yang saya takutkan adalah ketika kehilangan kendali atau ada ketidakpastian. Misalnya nanti ke depan tuh kayak gimana ya, anak saya bisa nggak nih pelajaran. Nah itu saya deg-degan gitu, iya worry banget. Nah seringkali yang terjadi adalah orang lain nggak memenuhi standar. Gampang banget gelisah gitu, gampang banget khawatir, resah gitu ya, bisa lanjutannya adalah marah gitu. Nah biasanya kalau saya udah gelisah gitu di rumah ya, aduh gimana ya nih anak sakit gini, bisa tuh bawaannya jadinya marah gitu, seperti itu. Nah itu kira-kira sih Kak Sharon yang bisa saya sharingkan. Ini adalah berhala yang ada di dalam diri kita yang seringkali itu kita nggak sadari gitu ya. Seringkali nggak sadari. Nah ini yang perlu kita refleksikan gitu. Nah setelah itu apakah kita cuma refleksi? Nggak mungkin berhenti di situ tentunya. Ya betul, nggak mungkin berhenti di situ. Next, yang selanjutnya adalah kita harus hancurkan berhala. Nah, saya kasih analogi begini. Nah, saudara kenal sama Mike Tyson kan ya? Kira-kira di sini ada yang berani ngadepin Mike Tyson dan pasti menang? Enggak dulu. Enggak lah ya, gitu ya. Terus gimana dong supaya kita menang? Supaya kita menang. Nah, yang supaya kita menang kan kita deket-deket sama Evander Holyfield ya, tuh lawannya kan, gitu kan, biar dia yang berperang gitu kan. Nah sama, next, waktu kita menghancurkan berhala kita, next, oke, kita kan intip tuh berhala kita gitu ya, intip kan berhala kita, apa yang jadi berhala kita tadi saya udah jabarkan. Lalu kita perlu yang namanya deket-deket sama kenal sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu upama kayak gini, Tyson tadi kan berhala kita gitu kan. Nah kita perlu deket-deket sama Evander Holyfield supaya bisa ngalahin Tyson. Itu. Nah sama berhala kita itu lemah. Daging kita tuh masih kuat meskipun kita sudah di dalam Kristus. Nah kita perlu untuk kenal dan dekat sama Tuhan supaya kita boleh terus di warning sama Tuhan gitu ya. Misalnya kayak saya punya kontrol terhadap orang lain tinggi gitu ya. Saya sering AIDS gitu. Entah bagaimana Tuhan ingetin saya gitu, bisa dengan hati nurani kita yang gak enak, gelisah, bisa juga dengan orang lain ngomongin, seperti itu. Nah kita perlu deket sama Tuhan, kenal sama Tuhan. Jangan merasa diri kuat, oh bisa gue intip berhala gue akan lawan berhala gue gitu ya. Gue memang orang yang berkuasa, gue lawan, gue gak mau punya kuasa. Menurut saya gak bisa. Karena kita tetap butuh anugerah Tuhan. Kita tetap butuh untuk dekat sama Tuhan, membantu kita supaya kita bisa melawan berhala itu. Gitu. Nah yang terakhir adalah ketika kita mau dekat sama Tuhan, hasilnya bisa bertobat, bisa hanya penyesalan. Nah bertobat itu beda sama penyesalan. Nah kalau penyesalan tuh kayak begini ya, saya upamakan ya. Penyesalan itu misalnya saya lagi mau pergi ke pasar, ke sana gitu ya. Terus saya mau beli misalnya buah. Kemudian saya jalan tuh ke sana ya. Tuh. Terus saya mencoba mengintip kantong saya gini kan. Loh kok kosong? Nah kalau penyesalan
itu begini. Kok kosong? Aduh kan jadinya nggak bisa beli ini buahnya terus gitu. Aduh nih gimana sih gua nih aduh. Kayak gitu, itu penyesalan. Ya. Tetap jalan terus ke sana padahal kantongnya Kosong. kosong. Nah kalau bertobat itu gini, intip berhalamu, intip kantong gitu ya, kosong. Nah lalu yang kamu lakukan adalah oke, Tuhan ini kantongnya kosong. Oke berarti akan berbalik ke sana, ke rumah, ambil apa? Ambil uang baru balik lagi untuk beli buah. Nah itu bertobat. Jadi menyesali akibat dosa gitu. Aduh kenapa ya saya kok begini ya. Nah itu beda sama kamu bertobat atau menangisi dosa. Seperti itu. Nah jadi kalau misalnya kita hanya penyesalan gitu ya. Aduh kenapa ya kok saya tuh capek, orangnya suka nyenengin orang terus. Saya suka kontrol anak saya. Itu kan akibat. Ya. Cuma nangis tok gitu, itu penyesalan. Nangis akibat dari berhala. Itu adalah penyesalan. Tapi kalau kita bertobat, iya ya, gue nih orangnya memang nyenengin semua orang sih. Tapi karena memang gue tuh begini karena gue punya berhala nih. Gue tuh butuh penerimaan. Padahal kan gue udah berharga di mata Tuhan. Nah itu bertobat. Jadi kita menangisi akan berhala dosa yang tidak seharusnya ada. Gitu. Oke, terakhir, benar-benar terakhir. Oke, ketika kita mau intip berhala kita mau intim sama Tuhan, kita mau kenal dekat sama Tuhan, kita kenal berhala kita bertobat, kita ngerti fokus hidup kita, baru tuh kita bisa membuka dinding pemisah kita sama orang lain. Dan kita bisa menjalin relasi yang hangat, kita bisa mulai mengubah pola pikir kita, mandiri, bertanggung jawab, seperti itu. Nah, cuman memang ada yang bertanya gitu ya, saya pernah sampein seminar, jadi apakah ini langsung gitu ya Kak Silva? Nggak bisa, kita tetap butuh anugerah Tuhan untuk sepanjang hidup kita. Karena yang pasti pertama kita mesti harus awareness berhala kita apa. Kita terus deket sama Tuhan, minta Tuhan ingatkan kita. Ini loh berhalamu. Jadi itu akan membuat kita tuh tuing gitu loh. Kalau udah mulai kita mau nyerempet seperti itu. Ya, kira-kira penjelasan saya sampai di sini. Oke, sangat insightful ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Nah tadi aku catat banget tuh intip, kenal, dekat. Jadi jangan berhenti diintip aja ya. Iya, bukan IKN tapi IKD ya. Oh iya, jangan IKN juga. Nah selanjutnya kita akan ada sesi Q&A Kak. Iya. Tapi tadi udah masuk di slide dulu ada 15 pertanyaan. Oh banyak. Cuman aku mau kasih kesempatan dulu teman-teman yang mau nanya langsung. Karena rasanya lebih seru ya kalau lebih interaktif kita bisa nanya langsung. Boleh aku kasih kesempatan dulu, ada yang mau bertanya boleh angkat tangan? Ayo, kesempatan yang mahal. 5, 4, 3. Malu-malu ya kalau langsung. Tapi kalau di slide udah 15 loh. Mungkin yang mau menyampaikan pertanyaan yang ada di slide tadi. Ada? Nggak ada? Oke, kalau gitu aku bacakan pertanyaan dari slide beberapa aja ya Kak. Karena lumayan banyak. Pertanyaan pertama, sifat dibentuk oleh proses sebelumnya. Ada pepatah yang mengatakan situasi sulit membuat orang kuat. Apakah generasi stroberi itu karena pola asuh dari generasi Z yang salah? Oke. Nah memang generasi stroberi gitu ya, ada pola asuh yang bisa saja salah dari orang tua, tapi bisa aja sekali lagi dari pengaruh teman sebaya. Nah makanya nih kayak orang tanding gitu ya, antara temen sama orang tua gitu. Nah peran orang tua tuh sangat penting untuk mengcounter apa yang teman-teman itu katakan kepada dirinya ketika dia di usia sekolah atau dia di usia, dari usia sekolah tuh dari preteen ya. Preteen itu usia 8, itu udah masuk preteen namanya. 8 sampai 11 itu usia preteen. Nah itu
teman-teman itu sangat berpengaruh. Ya. Kenapa saya bisa bilang begitu ya? Dunia zaman sekarang tuh makin begitu. Anak saya kasih tahu ini loh kok, yang bener tuh ini. Enggak kok. Si itu apa si Adriel bilangnya begini, ini yang bener mami, padahal tuh salah. Nah, kita orang tua tuh harus berusaha untuk mengcounter itu dengan cara yang tepat ya, supaya dia bisa ikutin kita gitu. Nah, lalu pertanyaannya kan dengan situasi yang sulit gitu ya, bisa membentuk kita, bisa gitu kan. Memang di Alkitab juga dikatakan ya, ujian itu menghasilkan ketekunan, seperti itu. Nah, cuman memang seperti ini sih, pada kenyataannya dalam situasi yang sulit, terkadang ada orang-orang yang memang sudah punya mental yang nggak mau stres, tadi berhalanya comfort ya, atau misalnya yang mentalnya dia penerimaan gitu ya. Jadi situasi yang sulit itu bisa membentuk dia menjadi orang-orang yang apa kata berhalamu gitu. Misalnya kalau misalnya dia situasi yang sulit, dia nggak mau stres, ya dia akan menjadi orang-orang yang nggak mau melewati stres itu, nggak mau melewati tekanan itu, ya dia lari gitu, lari ke comfort zone dia akan minta tolong ke orang tuanya atau orang-orang yang dia bisa bayar dan lain sebagainya. Kalau dia misalnya orang yang butuh penerimaan dengan situasi yang stres begitu, dia akan dijabanin sih gitu ya bahasanya, karena dia akan berkorban dirinya, pokoknya gue dapet yang namanya gue dikasih, dicintai gitu. Dapat approval ya. Seperti itu. Nah itu yang perlu kita aware. Kalau situasi lagi menekan atau situasi yang sulit lagi menekan, apakah kita harus jalanin gitu ya? Ya kita jalanin tentu dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Tentu saja dengan intip, kenal, dekat. Tuhan maunya apa nih dalam situasi yang sulit seperti ini. Misalnya di dalam dunia perkuliahan seringkali misalnya dosennya susah gitu kan. Nah kita tetap maju dengan cara apa? Itu. Atau kita mundur, udah gak usah deh skripsi dilewat gitu aja. Sebab teman saya ada yang begitu tuh, tinggal skripsi, terus ya udah dia mundur gitu ya. Teman saya waktu di Bandung dulu, waktu S1. Sayang banget gitu. Karena dia gak mau, karena dia tipenya comfort. Seperti itu. Nah kita butuh intip, oh ya comfort, oke, aku mau deket sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Supaya aku melawan kekomfortanku ini, zona nyamanku ini. Supaya aku menjalani situasi ini dan menjadi pribadi yang makin bergantung ke Tuhan. Tujuannya adalah, Alkitab mengatakan kita tekun, itu menjadi pribadi yang makin dependen sama Tuhan. Bukan pribadi yang dependen sama orang lain. Gitu. Oke. Hopefully cukup menjawab ya, karena di sini namanya USD. Jadi nggak tahu juga itu siapa. Pertanyaan kedua, kenapa seorang anak broken home cenderung mencari kebahagiaannya di luar rumah? Bahkan ketika sedang ada di hubungan pacaran, dia cenderung dominan dan ketika putus mereka sulit untuk move on. Apakah sangat berpengaruh? Nah sekali lagi yang broken home berarti di home-nya dia itu apakah ada home kasih? Jelas tidak kan? Nah padahal seseorang itu dalam tahap perkembangannya ada di satu titik itu membutuhkan yang namanya trust di waktu usia bayi gitu ya. Terus kemudian dia membutuhkan kasih gitu. Nah kalau di home-nya itu nggak ketemu, dia carinya kemana? Pasti carinya ke luar gitu. Caranya keluar, caranya adalah bertemu dengan teman-teman. Kalau teman-temannya circle-nya oke, tidak terlibat pergaulan salah. Narkoba kah, ngerokok kah, atau seks bebas kah gitu. Nah biasanya orang-orang seperti ini juga salah satunya seringkali cari kasih itu dari luar dan dia akan posesif. Sebenarnya dia akan begitu. Kenapa? Karena gue harus posesifin lu, karena lu berarti nanti akan kasih cinta itu ke gue. Karena gue butuh itu, gitu, seperti itu. Nah makanya anak-anak broken home itu kalau sampai keluar terlibat pergaulan yang salah,
Itu ya. Makanya saya selalu kayak batasin gitu ya kalau ada anak-anak didik saya, kamu ngapain sama teman-teman? Oh, gini Bu gitu ya. Oh ya, oke. Pergaulanmu yang bener ya. Jangan coba-coba kayak yang macem-macem gitu. Terus dia mulai pacaran gitu. Nah, kelihatan banget waktu pacaran. Posesif. Karena dia membutuhkan akan kebutuhan yang kosong. Jadi tangki di dalam hidupnya itu kosong. Tangki kasih itu kosong yang harusnya diisi dari sejak dia bayi, yang namanya trust mistrust gitu kan. Dia bisa trust ke orang, kasih kepada orang itu kan dari bayi. Kemudian usia sekolah yang dia bisa mengidentifikasi diri, yang dia bisa untuk percaya diri gitu. Nah, nggak diisi tuh di rumah. Nah, dia isi tangkinya itu lewat orang lain. Gitu. Makanya Seperti jadi itu. sulit move on juga ya tadi pertanyaannya. Iya. Sulit Sangat move berpengaruh on. soalnya udah posesif, jadi ketika pergi ya. Iya, Sedih karena banget. dia udah nyaman dengan kasih itu kan gitu. Kecuali dia ketemu dengan sasaran yang lain yang bisa untuk menerima dia, Ya. memberikan dia untuk memenuhi berhalanya, yaitu berhala penerimaan, dia mungkin baru bisa move on, tapi dia akan terus untuk compare. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir Kak, dari Konsu, kita tahu bahwa circle pertemanan adik atau kakak kita itu salah. Kita sudah coba kasih tahu mereka tapi mendapat penolakan. Apakah kita harus gas terus atau let it go? Oke, kalau pertemanan kakak atau adik berarti sibling ya. Ya. Kita udah tahu nih kalau salah gitu ya. Kita udah kasih tahu gitu. Memang kadang tuh sibling itu kalau misalnya dia relasinya mungkin kan seringkali sibling tuh kan juga begitu ya, berantem dari kecil gitu, kayak anak saya juga sih gitu. Nah, kita bisa coba cara gitu. Pertama, coba cari orang yang bisa dia dengar, kakak atau adik kita dengar. Siapa kira-kira? Entah itu papa, entah itu mama, atau entah itu om, tante, atau temennya, coba cari gitu. Ya memang selain berdoa ya, kita doakan adik kakak kita gitu. Nah, saya selalu ingat anak saya itu kalau nggak mempan gitu ya, dia ke kokonya, misalnya adiknya ke kokonya atau kokonya itu anak pertama saya itu anaknya kaku gitu ya. Kaku, terus habis itu sesuai rules. Nah, adiknya nyeleneh gitu, suka out of the box, suka coba-coba gitu, suka inilah pokoknya curious terhadap sesuatu. Nah, tokonya ini selalu kasih tahu gitu. Kasih taunya sampai dihambat-hambat gitu ya. Nggak boleh gitu-gitu. Nggak boleh banget. Nggak mempan. Nah, ini padahal masih anak kecil. Nah, caranya adalah dia langsung tarik papanya atau mamanya. Itu buat kasih tahu. Nah, melibatkan seperti itu. orang lain ya berarti ya. Nah, karena dia melihat bahwa papa mamanya itu yang bisa kasih tahu dedeknya atau yang mungkin ditakutin dedeknya. Nah, kalau sudah remaja, sudah dewasa gitu kan nggak mungkin ya, kadang kan papa mamanya ditarik juga kadang bingung gitu ya. Cuman kalau misalnya adik atau kakak ini memang mendengar suara mamanya atau memang bisa tahu gitu ya papahnya ini bener gitu ya, bisa lewat orang tua atau bisa lewat temen gitu, temen yang memang bisa didengar gitu. Atau yang terakhir caranya adalah bisa dengan contoh-contoh kasus misalnya, tuh lihat tuh, lu nggak tahu ya sekarang kan lagi begini-begini gitu, dijabarin, jadi kayak bikin seminar kecil ya buat sibling gitu ya gitu. Tapi kalau usianya udah remaja kayak diguruin kan, biasanya langsung tutup telinga tuh atau masuk telinga kiri keluar sini gitu, biasanya gitu kalau remaja. Nah, agak susah memang kalau misalnya seminar kecil. Biasanya yang paling mempan itu adalah deep talk gitu, melibatkan orang lain plus ngobrol santai. Lu kenapa sih? Lu kok begini, mainnya kok circle-nya ini, lu tahu nggak dia tuh begini loh gitu. Lu nggak tahu ya ada kejadian tuh, nah baru masuk tuh. Lu tahu nggak ada kejadian tuh kemarin di TikTok, banyak banget tuh yang begini kan. Tuh, lu tahu nggak dampaknya apa? Nah, ajak ngobrol secara deep talk gitu. Dan mungkin orang tua ada yang nggak bisa deep talk.
mulailah dari diri kita atau kita ajak misalnya orang yang bisa untuk dia dengar. Oke. Gitu. Menjawab Kira-kira begitu. pertanyaan. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya, cuman karena waktu yang terbatas, mungkin nanti bisa nanya di sesi dengan Kak Silva yang lain. Mungkin boleh closing statement Kak untuk terakhir wrap up dari materinya. Oke, closing statement adalah intiplah berhalamu, tapi janganlah kamu menyalahkan orang tuamu atau orang yang menyebabkan itu, tetapi kenallah dan dekatlah kepada Tuhan untuk sama-sama mengerjakan dan berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman. Berkenan kembali ke tempat. Kak Silva, hari ini kita dapat insight yang luar biasa ya dari Kak Silva. Kita sudah check up apakah kita cukup sehat mental dengan state yang sekarang. Dan selanjutnya teman-teman diperkenankan untuk menulis catatan untuk pribadi. Kertasnya akan dibagikan oleh Kakak Evan. Boleh Kakak Jen